الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله فقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال bab salatil kusufain. Ini adalah bab salat gerhana. Salat dua gerhana, gerhana bulan dan gerhana matahari. Ya. Awil khusufain lisyamsi wal qamari. Jadi bisa dibaca dua, bisa dengan kaf al khusufain, bisa dengan kha al khusufain. Bisa al khusufain, bisa al khusufain lisyamsi wal qamar. Wal asahu, dan yang paling sahih ayyuqala, diucapkan al khusufu lisyamsi. Kalau bil kaf al khusufu lisyamsi itu gerhana matahari, bil kaf al khusuf. Wal khusuf kalau bil kha lil qamari, gerhana bulan. Ini ada istilah aja. Ya, bisa dua-duanya. Al khusufain, al khusufain. Tapi pendapat yang paling sahih dikatakan kalau gerhana matahari khusuf, namanya khusufus syams. Kalau gerhana bulan dengan khusuful qamar. Al aslu fiha, dalil fiha. Al asal atau dalil fiha di dalamnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ini termasuk ayat sajdah nih. Yang baca, yang dengar kita sunnah sujud tilawah. Ya. Cuman kita enggak sujud tilawah, nanti kita ganti dengan baca al-baqiyatus shalihat sebanyak 4 kali nanti bersama-sama. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya malam dan siang. Wasyamsu wal qamaru, matahari dan bulan. Itu di antara tanda-tanda kebesaran Allah. La tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan juga jangan kepada bulan. Wasjudu lillah, tapi sujudlah kalian kepada Allah alladzi khalaqahunna, Allah yang telah menciptakannya. In kuntum iyyahu ta'budun, apabila kalian iyyahu kepada Allah beribadah, menyembah. Jadi jangan sujud kepada matahari, kepada bulan, sujud hanya milik Allah, sujud hanya kepada Allah. Bahkan itu min asbabi riddah, di antara sebab-sebab kemurtadan. Orang bisa keluar dari agama Islam kalau dia sujud kepada makhluk. Nah, di antara makhluk Allah, masih Allah makhluk. Yang selain Allah itu adalah makhluk. Ya, jadi kita baca al-baqiyatus shalihat sebanyak 3 kali, 4 kali. Ya, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Jadi disunahkan begitu ya, orang yang kalau baca ayat sajdah ya, enggak sempat sujud tilawah, atau yang dengar enggak sempat sujud tilawah karena ada sebab. Kita kan taklim di sini ya. Nah, ini. Nah, digantinya dengan membaca al-baqiyatus shalihat sebanyak 4 kali. Naam. Wa khabaru. Nah, wawunya ataf kepada siapa? Qauluhu. Ya. Al aslu fiha
qauluhu ta'ala wa khabaru, dan hadis Nabi, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan, keduanya itu di antara tanda-tanda kebesaran Allah. La yankasifani li mauti ahadin. Keduanya tidak terjadi gerhana sebab matinya seseorang, wala li hayati, bukan juga sebabnya hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, maka apabila kalian menyaksikan akan hal yang demikian, gerhana, fasallu, maka salatlah kalian, wad'u, dan berdoalah kalian, hatta yankashifa ma bikum, sehingga menjadi hilang ya gerhananya kepada kalian, sampai hilang gerhananya, sampai habis gerhananya. Itu hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi dalam hadis di atas Nabi bilang, ini matahari, bulan di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak terjadi gerhana sebab matinya seorang, juga bukan sebab hidupnya. Nggak ada hubungan. Nah, ini kejadian Nabi mengatakan demikian karena ketika itu putra Nabi yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Terjadi gerhana, kebetulan. Terjadi apa? Gerhana. Orang-orang bilang, terjadi gerhana sebab meninggalnya Ibrahim. Ini kan bisa menyebabkan kesyirikan. Ya, terjadi gerhana sebab meninggalnya Ibrahim. Buru-buru Rasulullah keluar. Nabi mengatakan kepada para sahabat, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Ya, itu keduanya di antara tanda-tanda kebesaran Allah. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Tidak keduanya terjadi gerhana sebab meninggalnya seorang, bukan juga sebab hidupnya. Tidak ada hubungan. Maka apabila kalian menyaksikan gerhana, apa yang kita lakukan? Pertama, sholat, kata Nabi. Sholat gerhana. Yang kedua, banyak mohon kepada Allah. Jadi bukan selfie doang. Selfie doang ya, kalau sholat kagak, doa kagak. Ini salah namanya. Jadi lihat gerhana, sholat gerhana. Atau banyak sholat dan banyak doa. Ya, sampai hilang gerhananya. Hukmuha, hukum sholat gerhana sunnatun muakkadatun. Sunnah muakkadah. Sunnah yang dikuatkan. Walau limun faridin. Walaupun buat orang yang sendiri sholatnya. Ya. Di masjid kita, di musholah kita nggak diadakan. Udah kita bikin di rumah. Walaupun hanya sendiri. Begitu. Wa yukrahu tarkuha. Dan dimakruhkan akan meninggalkannya. Meninggalkannya makruh. Kita alhamdulillah zaman sekarang udah dikasih tahu ya. Besok di Guri Kepak ada gerhana matahari misalnya. Pukul sekian, betul kan? Sama BMKB ya. Apa namanya? MBG, bukan MBG. MBG mana sih? Uduk ya, bukan. BM yang ngabarin tentang cuaca. Gitu. Enak gak begitu tuh? Pukul sekian gerhananya terjadi pukul sekian sampai pukul sekian ya. Biasa dikasih unjuk, nikmat. Wah, kita siap-siap. Di masjid enggak dibikin, di musholah enggak dibikin. Sholat sendiri deh. Sholat sendiri 2 rakaat. Karena meninggalkannya hukumnya apa? Makruh tuh. Wa tusannu jamaah, dan disunnahkan berjamaah. Wa fil masjid, dan dikerjakan di masjid. Wa indaqa, meskipun sempit. Meskipun apa? Meskipun sempit. Ya. Meskipun sempit masjidnya, begitu maksudnya. Bukan waktunya sempit, meskipun sempit masjidnya enggak gede. Kenapa? Li'annal khuruj ila sahra, ya, karena keluar ke tanah lapang, yuriduha lil fawat, bisa menyebabkan luput. Kadang-kadang gerhana kan ada yang sebentar. Ya. Kumpul di lapangan kejauhan, lapangan mana di sini misalnya. Baru keluar udah habis gerhananya, udah kagak sunnah lagi. Karena sholat gerhana itu termasuk zatus sabab mugharin. Salat sunnah yang sebabnya berbarengan dengan sholatnya. Kalau gerhananya belum, enggak sunnah. Gerhana udah habis, telat di situ. Jadi sholat dengan gerhana kudu berbarengan. Kita takbiratul ihram, gerhananya ada.
Jadi sunnah tuh berjamaah dan di masjid walaupun sempit. Ya keluar-luar nggak apa-apa. Al-hikmatu fiha, hikmah dalam salat gerhana, tanbih ubadi syamsi wal qamar. Sebagai peringatan untuk penyembah matahari dan bulan. Ala annahuma, bahwasanya keduanya matahari dan bulan musakharani. Musakharani itu sama Allah Subhanahu wa taala, mereka itu ditundukkan keduanya. Mudhallalani, dihinakan keduanya. Kenapa? Walau kana ilaihin, apabila keduanya itu adalah Tuhan, ladafa'a an-naqsa, maka keduanya akan menangkis akan kekurangan an-nafsihima, dari diri keduanya. Walam yumha nuruhuma, dan tidak dihapus akan cahaya keduanya. Ini kan gerhana matahari cahayanya berkurang, kealingan, itu kekurangan. Begitu juga gerhana bulan. Itu kekurangan bukan? Kekurangan. Ya. Jadi tanbih sebagai peringatan kepada orang-orang yang menyembah matahari dan bulan, ala annahuma, bahwasanya keduanya matahari dan bulan musakharani, keduanya ditundukkan sama Allah. Ya, mudhallalani, dihinakan. Maksudnya apa? Dihinakan dan ditundukkan. Kalau seandainya keduanya itu Tuhan yang mereka sembah, maka mereka keduanya bisa menangkis akan kekurangan pada diri keduanya. Ya, walam yumha nuruhuma, dan tidak dihapus akan cahaya keduanya. Tapi enggak. Kadang-kadang gerhana matahari full, kealingan semuanya. Kekurangan, walaupun pandangan secara pemandangan indah, ya. Nah, tapi itu adalah kekurangan yang seharusnya menyorot kepada alam, dialingin, ya. Jadi sinarnya tidak sempurna, itu kekurangan. Begitu juga gerhana bulan. Nah, itu hikmahnya. Waktu sholat gerhana kapan? Yadkhulu fihima, masuk pada keduanya, bibtida'i taghayyur, dengan ibtida, mulainya perubahan. Udah terjadi gerhana, ya udah sunnah. Itu maksudnya. Belum terjadi, belum sunnah. Wa yakhruju fil kusuf, dan keluar di sholat gerhana. Wa yakhruju, dan keluar waktu sholat gerhana matahari. Bil injila, dengan menjadi terang, sempurna. Penghalangnya hilang semuanya. Udah normal, bundar lagi mataharinya. Iya. Ini kan kalau bisa lihat, gerhana matahari kita bisa nyaksikan jelas tuh kalau di bawah air tuh. Ya, bawah air lihat tuh. Somplak dikit mataharinya. Kelihatan tuh. Kita pernah lihat begitu tuh. Ya kalau begini nggak bisa. Kecuali gerhana yang besar. Kalau misalnya dikit-dikit doang, itu kita nggak bisa saksikan kecuali lewat air. Kelihatan somplak matahari dikit. Kita pernah lihat. Itu gerhana. Pokoknya kehalang walaupun hanya sedikit, namanya gerhana. Mau kelihatan nampak atau tidak. Jadi keluar waktu pada gerhana matahari bil injila, dengan menjadi terang, hilang tuh. Gerhananya hilang. Udah normal lagi matahari. Yang kedua, wabi ghurubi syamsi, keluar waktunya dengan tenggelam matahari, kasifah, dalam keadaan gerhana sekalipun. Matahari tenggelam, ya memang tenggelam, udah hilang matahari. Ya. Walaupun di bawahnya di tempat lain masih gerhana. Paham tuh? Kan beda tanggal sama jam waktunya sama kita kan? Iya. Walaupun di tempat lain masih di tempat kita dengan tenggelam matahari udah keluar waktunya. Paham tuh? Gerhana 5:30, kelihatan gerhana tuh. Itu gerhana. Habis keluar waktunya, tenggelam dia, habis. Walaupun masih gerhana. Cuma udah tenggelam matahari, waktunya udah habis. Nah. Apa tuh? Lizawali sultaniha, karena telah hilang daripada sinarnya matahari. Wa adamil intifa biha, kagak bisa ngambil manfaat lagi dengan matahari karena cahayanya udah hilang, tenggelam. Wabil khusuf, keluar salat gerhana bulan, keluarnya kapan? Bil injila, dengan menjadi terang. Bundarnya normal lagi, terang lagi dah. Ya, enggak kehalangan lagi. Wabitulu'i syamsi, dan dengan terbitnya matahari. La bitulu'il fajri, bukan terbitnya fajar, bukan.
Jadi keluar sholat gerhana bulan bil injila dengan menjadi terang normal kembali bulan, atau dengan terbitnya matahari, bukan dengan terbitnya fajar. Beda. Kenapa? Li'anna sultan al-qamar, karena cahayanya bulan la yafut, tidak hilang. Tidak hilang cahayanya illa bitulu'i syamsi, kecuali dengan terbitnya matahari. Udah terbit matahari, bulan mendem, udah kelihatan. Selagi matahari belum terbit, walaupun udah terbit fajar, udah subuh, masih nampak. Bener gak? Makanya berempat apa? Libagai dzulmatil lail, karena masih tersisa gelapnya malam, wal intifa, dan mengambil manfaat bidhau'ihi, dengan cahaya bulan. Kan begitu. Ini kita baca cepat aja nih. Kaifiyatus salatiha, cara salat gerhana. Nah, sekarang caranya nih. Laha salasu kaifiyat, memiliki 3 cara. Salat gerhana memiliki tiga cara. Baginya ada 3 cara. Al-ula, yang pertama, antusalla rak'atin, dikerjakan salat 2 rakaat ke sunnati subhi, seperti sunnatus subuh, qoblatus subuh, min ghairi tatwil, tanpa memanjangkan. Dari tanpa memanjangkan, dia kayak salat 2 rakaat biasa. Di sini contohnya sunnatul subuh ya, atau qobliyah maghrib atau ba'diyah, salat sunnah 2 rakaat biasa, tanpa memanjang matahari. Usolli sunnata kusufi syamsi rakaatin lillahi ta'ala, Allahu akbar. Gerhana bulan pakai kho. Usolli sunnata khusufil qamar rakaatin lillahi Allahu akbar. Jelas kan? Ya udah salat biasa, itu cara yang paling ringkas. Makanya kalau misalnya di tempat-tempat kita nggak diadakan, udah kita sholat sendiri. Cuma cara yang paling ringkas, selesai. Untuk menghilangkan makruh. Karena meninggalkannya tanpa uzur hukumnya apa? Makruh tadi. Cara yang pertama, tanpa memanjangkan. Sholat 2 rakaat biasa, udah. Fatihah baca surah biasa. As-saniyatu, cara yang kedua, antusalla rak'atin min ghairi tatwilin, dikerjakan sholat 2 rakaat juga tanpa dengan memanjangkan, nggak panjang, ya, nggak panjang bacaannya, cuma bi ziyadati ruku'in wa qiyamin fi kulli rak'atin, dengan ditambah ruku dan berdiri di setiap 1 rakaat. Jadi setiap 1 rakaat fayakunu fi kulli rak'atin, maka menjadi di setiap 1 rakaat qiyamani, ada 2 berdiri. Ai qira'atani wa ruku'ani, dan ada 2 ruku. Wa tajibu qira'atul Fatihati fi kulli qiyam, dan wajib oleh membaca Fatihah di setiap berdiri. Jadi cara yang kedua gimana? Sama, 2 rakaat tanpa memanjangkan, cuma bedanya setiap 1 rakaat ditambah lagi berdiri, ditambah lagi ruku. Jadi setiap 1 rakaat ada 2 kali berdiri, ada 2 kali ruku. Kalau dijumlahkan berapa gitu? Dirinya ada 4, rukunya ada 4. Paham tuh? Jadi begini. Tanpa panjang, biasa, surahnya pendek. Habis Fatihah baca surah, ruku. Habis ruku, diri lagi, Allahu Akbar. Baca Fatihah lagi, baca surah lagi. Baru ruku. Ya, baru itu. Jadi setiap rakaat ada 2 berdiri, ada 2 ruku. Terus sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, bangkit untuk rakaat kedua, sama, Fatihah, surah, ruku yang pertama. Bangun lagi, Fatihah, surah, ruku lagi yang kedua. Baru ya tidak. Nah, jadi setiap 1 rakaat ada 2 berdiri, ada 2 ruku, tanpa memanjangkan baca normal bacaannya. 6. As-salisatu, cara yang ketiga, wahiyal akmal, ini cara yang paling sempurna, udah hampir nggak dikerjain sama orang udah. Yang pertama yang pendek aja jarang ya. Apalagi yang nomor 3 nih, al-akmalu, yang sempurna. Bagaimana caranya? Antusalla rak'atin, dikerjakan salat 2 rakaat kal kaifiyati saniyah. Caranya seperti yang nomor 2. 1 rakaat ada 2 berdiri, ada 2 ruku. Walakin, akan tetapi, ma'at tatwil, bersamaan memanjangkan, fil qiyamat, di berdiri.
Berdirinya panjang tuh. Ya. Bil qiraah, panjang dengan membaca Quran. Wa tatwil fi ruku'at, dan memanjangkan pada ruku'-ruku'. Was sajdat, dan sujud-sujud. Bit tasbih, dengan membaca tasbihnya. Apa gadar panjangnya? Ada riwayatnya. Miqdaru tatwil fil qiyam, ukuran panjang fil qiyam, di waktu berdiri. Al qiyamul awal. Kan setiap satu rakaat ada dua berdiri. Kalau 2 rakaat berarti 4 berdiri. Al qiyamul awal, berdiri yang pertama. Minar rakaatil ula, berdiri pertama dari rakaat yang pertama. Habis baca Fatihah baca apa? Suratul Baqarah. Baca surah Al-Baqarah. Au ghadruha, atau ukuran Baqarah. Baca surah yang lain panjangannya ukuran Baqarah. Ya enggak ada yang lebih panjang dari Baqarah. Kurang, tambahin lagi surah lain. Paham tuh? Itu yang pertama. Al-Qiyamusani, berdiri yang kedua. Minar rakaatil ula, dari rakaat yang pertama. Berdiri yang kedua dari rakaat yang pertama. Surah Al-Imran au ghadruha. Habis Fatihah baca surah Al-Imran. Atau ukuran panjangnya surah Al-Imran. Yang kuat ya. Duduk aja baca Quran cuma 2 lembar doang ya. Yang ketiga, al-qiyamul awal. Qiyam yang pertama minar rakaatis saniyah, dari rakaat yang kedua. Berdiri yang pertama dari rakaat yang kedua. Apa yang dibaca? Suratul Nisa. Habis Fatihah baca surah An-Nisa atau seukuran An-Nisa. Surah yang lain seukuran panjang An-Nisa. Al-Qiyamusani, diri yang kedua, minar rakaatis saniyah, dari rakaat yang kedua. Diri yang kedua di rakaat yang kedua, habis Fatihah baca surah Al-Maidah atau seukuran Maidah. Gimana ya? Panjang banget. Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Itu 4 diri baca. Itu diri dipanjang. Entar di ruku, di sujud juga diri sunnah panjang. Panjang dipanjangkan bacaan zikirnya. Miqdaru tatwil, nah, ukuran panjang. Fi ruku'at, pada ruku-ruku. Wa misluhu, dan semisal ruku. Fi sajdat, pada sujud. Ukurannya berapa? Ar-ruku'ul awal minar rakaatil ula. Ruku yang pertama dari rakaat yang pertama. Bimiqdar mi'ati ayatin min suratil Baqarah, dengan seukuran 100 ayat dari surah Al-Baqarah. Jadi ruku pertama di rakaat pertama, lamanya rukunya, baca tasbihnya, baca zikirnya, lamanya seukuran gadar membaca 100 ayat dari surah Al-Baqarah. Orang baca 100 ayat surah Al-Baqarah berapa menit? Rukunya segitu lamanya baca zikir. Kepalanya puyeng langsung. Mamat langsung puyeng kepalanya ya. Matanya merah langsung. Ar-ruku' tsani, ruku yang kedua. Minar rakaatil ula, ruku yang kedua dari rakaat yang pertama. Bi qadri samanina ayatan minha, dengan seukuran 80 ayat minha dari Al-Baqarah. Jadi lamanya di ruku yang kedua di rakaat yang pertama. Lama rukunya baca tasbihnya seukuran orang lamanya membaca 80 ayat dari surah Baqarah. Ar-rukul awal, ruku yang pertama minar rakaatis saniyah, dari rakaat yang kedua bi qadri sab'ina ayatan minha. Seukuran membaca 70 ayat dari surah Al-Baqarah. Baca tasbihnya tuh rukunya. Ar-ruku'us tsani, ruku yang kedua minar rakaatis saniyah, dari rakaat yang kedua bi qadri 50 ayatan minha. Seukuran 50 ayat dari surah Al-Baqarah. Jadi lamanya tasbihnya yang dibaca lamanya kayak begitu. Siapa yang sanggup? Pendapat wa misluhu fi sajdah. Semisal ruku juga dalam sujud kayak begitu. Repot gak? Panjang. Sehari bisa tuh ya. Oh, gak ada yang lakuin dah. Ada mutaakhir tuh. Mertuanya Habib Umar. Sekaligus mertuanya Habib Zain bin Sabit. Habib Muhammad Al-Haddad. Ya. Beliau muridnya abahnya Habib Salim. Ya, Rubat Tarim misalnya dia.
Muhammad Al-Haddad, Muhammad bin Abdul Haddad di Beirut. Orang alama besar ya, orang alim besar. Pas terjadi gerhana matahari, ya beliau sama masyarakat situ dan santri-santrinya sepakat. Ayo gimana kita ngamalin sholat gerhana dengan cara yang paling sempurna. Setuju gak? Semuanya setuju. Boleh lah. Jarang-jarang ya nggak apa-apa. Paling gagak sekali damal seumur itu. Sepakat semuanya. Udah. Dia semangat sholat tadi ya. Yang dibaca tadi tuh. Rakaat pertama, diri pertama, habis Fatihah baca Baqarah. Ruku pertama di rakaat pertama. Panjangnya baca tasbihnya kayak orang baca 100 ayat Baqarah. Bangun lagi kan? Habis Fatihah baca surah apa tuh? Al-Imran. Ruku yang kedua di rakaat yang pertama, lamanya seukuran 80 ayat Baqarah. Gimana, Mat? Terus begitu. Sampai dia kelar. Ya orang soleh ibadah kuat ya, Masya Allah ya. Merasakan nikmat dalam ibadah dalam bacaan Quran. Ya makmumnya nggak tahu dah tuh ya. Dia salam udah gak ada orang di belakang. Karpet makmumnya. Jamaahnya pada niat mufarogo semuanya. Siapa yang kuat? Iya. Di salam gak ada orang. Itu pada kemana? Pada nongkrong belakang rokok. Itu kalau kepal itu. Masail fil kusufin. Nah, ya, sekarang masalah-masalah dalam sholat dua gerhana. Ya. Dalam kusufin. Dalam dua gerhana. Bulan dan matahari. Yusannul ghuslu laha lat tazayyun. Nah, disunahkan mandi untuk sholat gerhana. Tapi tidak disunahkan berhias. Yang pakai baju baru. Biasa aja udah. Cuma sunnah mandi. Yusannu jahru fi khusufil qamar, disunahkan al-jahru akan mengangkat suara, jadi diangkat suaranya di khusufil qamar, gerhana bulan. Jadi kalau sholat gerhana bulan suaranya diangkat, imam suaranya diangkat. Kebalikan wal israru, dan dipelankan suara fi khusufis syams, di gerhana matahari. Gerhana matahari yang sholatnya panjang ya, suaranya pelan. Gak dengerin gimana tuh? Kamu bengong aja. Dibaca juga. Kalau gerhana didengerin suaranya masih dengerin juga ya. Jadi kalau kayak sholat duhur lama gimana? Sejam dirinya. Subhanallah. Nah, yusannu ayyakhthubal imamu khutbatin. Nah, disunnahkan ayyakhtuba, berkhutbah oleh imam 2 khutbah. Ya, ini kalau berjamaah. Ba'da shalah, setelah sholat. Yakhussu fihima alal khair, menganjurkan ia, mengajak ia imam fihima dalam 2 khutbah alal khair, atas kebaikan, min taubah, dari bertobat, wa sadaqah, bersedekah, wa ghairi dzalik, dan selain itu. Wahia, dan dia itu khutbahnya ka khutbatil jum'ah, seperti khutbah Jumat, fil arkan, seperti khutbah Jumat dalam rukun-rukun, la fi syurut, bukan pada syarat. Sama kayak khutbah itu jadinya. Jadi khutbah itu rukunnya sama kayak rukun sholat Jumat. Tapi la fi syurut. Bukan pada syarat. Artinya apa? Sama kayak sholat khutbah daripada gerhana. Jadi rukunnya sama seperti rukun khutbah Jumat. La fi syurut, bukan pada syarat. Pada syarat di Jumat, di sini sunnah. Kalau di Jumat wajib, kan syarat-syarat khutbah Jumat apa? Taharatul hadasin, suci dari 2 hadas. Khotibnya suci dari 2 hadas. Apa syaratnya lagi? Satrul aurah, menutup aurat. Apa lagi syaratnya? Syaratnya diantaranya apa? Duduk di antara 2 khutbah. Itu syarat sahnya, itu bukan rukun. Ya, syarat wajibnya. Kemudian apa lagi? Al-mualah, bersambungan antara selesai khutbah dan sholat. Bersambungan juga antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Artinya apa? Nggak boleh dipisah dengan waktu yang lama. Ya, dan seterusnya. Nah, ini wajib syarat tersebut pada khutbah Jumat. Pada khutbah selain Jumat sunnah. Kagak wajib.
ente lagi khutbah Id deh. Besok Ustaz Usman ya di sini kan ya. Maaf, misalnya ada orang khatib lagi khutbah Jumat, habis sholat naik dia, buang angin dia. Khatib buang batal gak? Wudunya batal gak? Batal, walaupun nggak sengaja, walaupun dikit, batal mat. Ya, khutbahnya kagak batal, karena suci dari dua hadas. Pada khutbah selain Jumat hukumnya sunnah. Paham? Terusin aja. Beda dengan khutbah Jumat, itu wajib. Kalau dia batal, ya batal khutbahnya. Mesti itu turun, kagak turun dosa sekampung nanggung mau. Dosa sekampung. Nah, ini makanya kenapa? Fil arkan. Jadi khutbahnya ka khutbatul Jum'ah seperti khutbah fil arkan. Kalau rukunnya sama. Alhamdulillah. Kemudian apa? Selawat kepada Nabi Muhammad. Kemudian wasiat takwa. Ini 3 di khutbah pertama, di khutbah kedua wajib. Yang keempat apa rukunnya? Membaca 1 ayat Al-Quran di salah satu dari 2 khutbah. Yang ketiga ad-du'a lil mu'minin fisaniyah di khutbah yang kedua. Jadi rukunnya sama, wajib dibaca. Kalau rukunnya nggak dibaca ya kagak sah. Nah, cuma perbedaannya apa? Kalau khutbah Id ya kagak nanggung dosa orang begitu, karena hukumnya pun sunnah. Tapi kalau Jumat wajib, ya mesti dibaca. Artinya apa? Orang khutbah Id 1 rukunnya nggak dibaca, ya kagak sah khutbahnya, gitu aja. Khutbahnya kagak sah, cuma kagak nanggung sholatnya, nggak ada hubungan dengan sholat. Udah sholat ya, baru khutbah. Kebanyakan pulang ya, belum tua udah pulang. Baru Allahu Akbar naik udah pulang. Kurang ajar makhluk tuh ya. Tusannu shalah munfaridan. Disunahkan sholat sendiri. Nah, ini beda lagi. Inda khudusi zalazil. Ketika terjadi gempa bumi. Sholat sendiri. Enggak sunnah jamaah. Wasawa'iq. Dan sawa'iq, suara petir, kilat, guntur yang kencang. Ya. Warih syadid. Angin yang keras. Angin yang muter-muter, yang bahaya, orang terbangan, genteng padahal terbang misalnya. Baskom segala macam ya. Misalnya ada. Nah, ini sholat 2 rakaat sunnah. Ketika gempa bumi, ketika sawa'iq, suara-suara yang keras, ya, petir atau ledek misalnya, yang bergelegar begitu, warih syadid, dan angin yang kencang. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelumnya, Fadhal?